Itulah tadi lagu Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, moderator janji kita dengan Mbak Niken Delova. Selamat malam Mbak Niken. Ya, selamat malam Mbak Ulan. Baik, Mbak Niken, silakan dipandu. Nah, tema pada malam ini yaitu tentang kepemimpinan yang merawat keberagaman atau kebinekaan. Dan telah hadir di sini tokoh dari agama Kasep Suhadianto yang nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita. Silakan Mbak Niken. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Ulan. Baik, sebelumnya lintas agama atau lintas iman dan juga para audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam semua saudara. Akan membahas tentang kepemimpinan yang merawat keberagaman atau kebinekaan. Sudah hadir narasumber kita Romo Suhardianto, yaitu beliau ini sebagai di Seminari Maniti Giovanni. Langsung saja untuk membahas kepemimpinan yang merawat keberagaman Romo Suhardianto, kita akan membuat keberagaman itu serta bagaimana sosok-sosok yang atau ciri-ciri keberagaman atau hal-hal apa saja yang bisa menciptakan atau melahirkan sesuatu yang bisa merawat keberagaman atau kebinekaan. Romo Suhardianto. Ya. Selamat malam berikan kepada saya. Saya diminta untuk menjelaskan ini. Jadi itu adalah bagian terakhir dari buku saya. Buku saya ini Katekese Kepemimpinan. Kepemimpinan yang dasar itu yang diajarkan oleh pemilihan apa itu? Pasukan elit yang diajarkan oleh gembala yang baik, itu kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kelima adalah kepemimpinan yang kelompok kita ini memang lebih kepemimpinan yang merawat kebinekaan. Silakan Anda membeli bukunya saja, itu harganya 35 itu di toko buku kan. Nah, sekarang dengan waktu yang tersedia dan kelompok yang khusus ini merawat kebinekaan. Sebetulnya ketika saya membuat buku ini, gagasan ini yang di depan itu yang dalam. Tetapi kemudian dalam perkembangannya setelah buku yang sekarang ini, kebutuhan akan kepemimpinan yang bisa itu amat penting sekali. Karena campur dengan yang lain, semakin tercampur dengan yang lain. Itu bergaul dengan macam-macam orang. Tidak bisa tidak itu. Dan akan semakin aman atau pluralitas. Baik kita sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai penduduk dunia yang lain. Tidak bisa tidak itu dan tidak bisa dibendung, mutlak. Oleh sebab itu, penting macam orang itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks negara kita, di suatu kenyataan bahwa di negara kita ini, keberagaman luar biasa. Dari segi etnis, dari segi kepercayaan, dari segi budaya, makanan, dan seterusnya. Dan yang seperti ini, di satu pihak, memang kadang-kadang tapi kalau diterima dengan baik, dan yang bisa menerima dengan baik, keberagaman ini justru asik sekali. Di Solo, keberagaman itu sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh semua. Makanan, tarian, Kristen, ada dari Konghucu, dan seterusnya, dan masih ada satu lagi, menikmati keberagaman dari macam-macam itu, sungguh-sungguh. Sehingga itu sungguh-sungguh menyenangkan. Kalau orang bisa saling menerima keberagaman yang lain, sungguh-sungguh menyenangkan. Ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa atau sulit menerima anggota agama, etnis juga. Nah, di negara kita yang semacam ini nyatanya ada. Maka perlu manage dengan baik. Kalau ini bisa di-manage dengan baik, maka keberagaman ini sungguh kemarin waktu Indonesia jadi pemimpin G20 itu semua menikmati saja. Ini perlu diupayakan. Ini perlu diupayakan. Maka perlulah juga ada pemimpin yang bisa demikian. Pemimpin yang lain dan juga bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kelompok yang lebih kuat, kemudian kelompok yang lebih lemah. Jadi pertama kali memang pemimpin sendiri harus bisa memanage keadaan sehingga bisa diterima. Lalu dia penting juga. Kalau ini dilakukan terus-menerus akan bisa terjadi. Memang bisa dengan teori, tetapi yang paling baik adalah perjumpaan. Sang pemimpin bisa mengusahakan perjumpaan dengan agama lain dari kelompoknya, atau mengajak dan terus-menerus dibuat, maka keberagaman itu akan semakin bisa diterima. Harus sudah bisa menerima keberagaman itu. Dan dia mempunyai pengalaman, dia perlu melatih warganya untuk menerima perbedaan dari yang lain. Sehingga kalau
atau diajak, nah dia yang perlu menjelaskan untuk tidak melakukan yang seperti itu, menghargai keberagaman orang lain. Nah dengan demikian keberagaman bisa berjalan baik dan karena menyenangkan, yang mengupayakan. Nah untuk itu perlulah pemimpin yang bisa merawat perlu dia sendiri bisa menerima keberagaman. Dia belajar. Salah satu cara yang paling efektif adalah berani bertemu dengan kelompok-kelompok yang punya banyak pengalaman menghadapi keberagaman. Hanya dengan demikian dia akan bisa menjaga, melestarikan atau merawat mereka. Kemudian di dalam buku itu, tetapi saya rasa kalau di sini akan menjadi sulit, yang baik untuk dilatihkan terima keberagaman. Nah, berkaitan dengan ini antara lain misalnya sebelum pendalaman atau sebelum memandu, apa itu kebinekaan? Nah, dia harus tahu, beda-beda. Berilah contoh-contoh kebinekaan dalam agama. Agama Islam, agama Hindu, agama dan seterusnya. Nah, ini semua di dalam buku itu ada. Jadi, saya berikan, lalu kalau mereka akan memandu, juga saya siapkan juga pertanyaan-pertanyaan untuk melatih. Nah, untuk mereka ini, apa itu kebinekaan? Berilah contoh kebinekaan dalam agama. Pemandu untuk melatih anak buahnya. Sehingga pemandu menguasai itu di dalam rangka melatih anak buahnya itu. Dan pemandu juga mengupayakan adanya perjumpaan dengan mereka yang berbeda itu, lalu keberagaman. Dan dengan demikian, sang pemimpin tadi merawat kebersihan, lalu dia pemimpin ini melestarikan kesatuan negara kita yang ingin saya kemukakan dari buku saya itu saja, supaya mungkin saya bisa menjawab seperti yang diharapkan. Semua harapan tidak akan lagi nanti malah terlalu berdele-dele. Tapi kalau saya ditanya, lalu saya silakan Mbak Niken, Ya. waktu sementara. Ya, terima kasih Romo Suhardianto untuk pemaparannya dan perkenalan bukunya tadi sangat menarik ini. Ya, katekesi ya. Itu kalau bahasa Anda mungkin dakwah ya. Harganya kok tadi kok apa? Nggak mahal gitu loh. Terus itu berapa halaman itu Pak? 64. Harganya 35. Iya, ini menarik sekali. Saya juga setuju dengan Romo Suhardianto itu memang yang kita hidup yang beragam itu memang harus dimulai pada diri sendiri ya. Diri sendiri, lalu pemimpinnya juga harus ada. Dirinya yang harus bisa menerima keberagaman itu sendiri dan paham dengan keberagaman. Saya sendiri saya dengan mempunyai teman yang beragam itu, untuk saya pengalaman menyenangkan sekali. Iya, asik loh Pak ya. Kalau saya senang sekali kok tambah teman, selalu tambah teman, menarik sekali. Kita hidup ini kan memang beragam, semua beragam. Kalau kita tidak menikmatinya ya tidak asik memang. Seperti itu ya Pak ya. Apa itu? Tur ke Trowulan. Teman-teman, jadi ada teman Katolik, ada teman Protes ke Trowulan. Acara ke Trowulan, situsnya Majapahit itu mempunyai peran besar dalam rangka menerima perbedaan. Betul sekali. Kami ke sana dan pengalaman dolan itu menyenangkan. Yang lintas gitu Pak, menyenangkan sekali memang itu Pak. Ya, itu tadi pemaparan. Langsung saja ke penanggap. Di sini sudah hadir tokoh dari Atmaja. Ya, selamat malam Pak Profesor Ketut Atmaja. Selamat malam Mbak Niken. Apa sudah bisa Pak sehat? Ya, baik. Sehat. Ya, ini bisa langsung saja Pak untuk ya silakan. Ya, selamat malam. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Rahayu sudah menulis buku dan sekaligus untuk memaparkan apa yang beliau tulis dengan untuk merawat kebinekaan atau merawat perbedaan dan seterusnya. Ya, lahir berbeda-beda, ya, berbeda dalam arti memiliki potensi sama, bahannya sama, bahannya kita sama. Nah, namun dalam perjalanan memang menjalani hidup yang berebut karena tidak mungkin menjadi satu, ya, perbedaan-perbedaan. Namun perbedaan kelestarian, ya, jadi keberbedaan itu yang perlu dilestarikan agar menganut kepemimpinan yang astabrata ini Romo, ya, sedikit mudah-mudahan nanti nyambungnya sering dipaparkan oleh teman-teman lain di Hindu, ya, seperti terkait dengan Dewa Serangi semua tanpa peduli dengan dimanapun. Jadi yang tinggal di muka bumi ini semua buta
sama dengan yang lainnya. Ya, tentu sifat-sifat ini mungkin ini akan menumbuhkan juga bagaimana kita seorang pemimpin memang harus memiliki sifat itu. Ya. Kemudian yang kedua mungkin sifat candra itu bulan, ya. Hari terhadap kegelapan, ya, terhadap ketenang, bersifat tenang dan seterusnya, memiliki sifat itu. Sehingga keberagaman nanti harapannya otomatis bisa terjaga. Akan 8 ya. Jadi di situ sifat indera hujan. Nah, hujan itu pun juga memberi keteduhan. Nah, sebenarnya diguyur hujan luar biasa dari barat sampai ke timur itu luar biasa. Ini juga semua hujan sekali saja sudah langsung bisa tumbuh. Ini menunjukkan bahwa ini untuk kesejahteraan ya, juga termasuk di dalamnya. Ya, jadi sifat tidak boleh banglas atau seorang pemimpin. Di situ menunjukkan juga ya. Jadi sifat-sifat angin ini pun juga akan menjadi karena kita sudah jelas ya memiliki mungkin cara hidup ini berbeda, namun semuanya tujuannya adalah sama, satu ya. Ya ingin bagaimana kita melayan ya seperti apa itu menghadap yang maha kuasa. Kemudian Dewa Yama ya keadilan. Saya yakin itu semua teman sepakat bahwa keadilan nah, ini memang sulit untuk diwujudkan di muka bumi ini pemimpin tanpa pilih kasih dan apa ya. Ini dalam hal ini tentu keadilan menjadi yang mendasar. Kemudian yang keenam Agni, api. Bagaimana sifat api? Nah ini juga sifat api akan menghanguskan semua yang juga memberikan penerangan kepada masyarakat keseluruhan agar mereka bisa berpartisipasi. Sifat-sifat pemimpin yang memang harus menerangi untuk merawat kebenekaan itu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana sifat-sifat air itu mengisi dan juga memberikan keteduhan kepada negaranya sebagai seorang pemimpin bangsa, tentu akan memberikan sifat-sifat seperti memberikan dampak positif. Air tentu ya semua air adalah sebagai sumber kehidupan. Jadi sumber kehidupan berarti seorang pemimpin untuk bagaimana agar masyarakatnya sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah Dewa Kuera, yaitu kekayaan terutama terkait dengan material. Nah, ini adalah seorang pemimpin memang harus bagaimana mensejahterakan. Bahwa sifat pemimpin itu seperti ya dia adalah sebagai pelayan, melayani ya semua. Ya, kemudian yang kedua adalah sebagai bala, jadi dia harus mensejahterakan masyarakatnya dan mencarikan solusi semua. Ya. Yang ketiga adalah sebagai satu lagi dan nah ini Romo bagaimana mungkin ini mengkaitkan dengan apa yang disampaikan Romo tadi terkait dengan merawat memberi tambahan, kalaupun tidak, mari kita diskusikan agar kita pemimpin harus memiliki sifat-sifat kebinekaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Atmaja. Saya ini tadi tertarik dengan tadi kan ada pemimpin itu harus punya sifat-sifat candra. Tadi itu unsur api yang maksudnya itu sebagai seorang pemimpin dalam menerapkan sifat seperti api yaitu yang bisa juga menghanguskan. Nah, itu menurut saya itu suatu ketegasan. Jadi pemimpin itu harus seperti radikalisme, seperti yang itu ya, mungkin. Itu menarik sekali. Jadi nggak harus jelasan yang seperti itu. Gitu. Ya. Menarik sekali, Pak Profesor Ketut. Mungkin Romo Suhardianto, mungkin Profesor Ketut. Saya rasa itu menjadi semakin jelas ya memakai ajaran dari Injil itu antara lain mengatakan bahwa kalau kamu kasih makan padaku artinya padaku pada Tuhan. Jadi ya kebaikan itu kepada siapapun. Dengan demikian kita atau kami diajak untuk berbaik hati pada sukunya apapun etnisnya. Kami diajak untuk begitu. Ya. Kalau dari perawat kebinekaan, tetapi ajaran utamanya kami adalah kalau kamu hidup kepadaku, itu kata Tuhan kami. Itu menjadi ya kita bantu. Dengan demikian kita melayani Tuhan kami. Itu dari kami sikap merawat kebinekaan ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Konghucu, yaitu Bapak Sense Johan Najuan, apa sudah bisa bergabung dan menanggapi? Bapak Johan dari agama Konghucu. Ada beliau cuma tidak tahu belum ternyata. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Niken. Selamat malam Bapak Johan. Salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Ya. Dan itu pemaparan narasumber ya Pak Herman ya, Pak Herman ya. Tentang bukunya ya keberagaman ya Pak. Kepemimpinan yang merawat. Ya, ini kami memang sangat penasaran karena kita banyak pelayanan para penggembala Katolik banyak melakukan pelayanan rumah sakit dan juga pelayanan di sekolah-sekolah ya, sama panti asuhan. Ya, agama Konghucu mengatakan
bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus itu sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi apapun teori dan konsepnya itu, kalau itu hanya merupakan satu teori yang belum ada pembuktiannya dan orang mengikutinya. Nah, makanya seorang pemimpin di dalam ajaran agama dan kalau dia mengatakan dia mempromosikan konsep cinta kasih, maka dia harus melakukan diri yang bercinta kasih. Kalau dia mengatakan konsepnya adalah mencintai keberagaman, maka dia juga harus sebagai pelaku daripada keberagaman tersebut. Itu salah satu sifat yang baik. Kemudian pemimpin selanjutnya sifat mendapatkan hati dari pengikutnya. Jadi dia itu memang harus menunjukkan segala sesuatu itu yang dia lakukan. Nah, apakah hal-hal demikian itu ada kesesuaian di dalam buku yang Bapak Ran ingin mengetahuinya? Demikian Pak Herman. Terima kasih. Saya jawab. Silakan, Romo. Tentang itu eksplisit. Kami tidak mengatakan secara eksplisit, tetapi selalu katakan tidak cukup orang hanya tahu. Tidak cukup orang hanya mengatakan. Kalau orang mengatakan dan tahu, dia harus melaksanakan. Tanpa itu ya omong kosong saja. Selain itu, hanya tahu itu tidak mengembangkan orang. Dia tahu ajaran-ajaran yang baik, tapi tidak pernah mempraktekannya, ya dia tidak mampu apa-apa sebetulnya. Nah, juga kalau ada masalah, dia juga tidak mampu. Hanya mereka yang tahu dan melaksanakannya, dia berkembang. Dan demikian juga kalau dia sebagai pewarta, kalau kami biasanya menyebut pewarta, nah pewarta memang harus mengamalkan yang dikatakan, yang diajarkannya. Kalau pewarta hanya ngomong saja, tidak ada banyak arti. Dan Yesus sudah mengecam itu pada pemuka-pemuka agama di zamannya. Jadi zaman Yesus, sejumlah pemuka agama itu omongnya baik-baik, tetapi tindakannya tidak. Lalu Yesus mengatakan, turutilah kata-katanya, tapi jangan ditiru tindakannya. Turutilah kata-katanya, tapi jangan ditiru tindakannya. Karena mereka tidak melakukan apa-apa. Ajarannya baik, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Jangan seperti itu. Jadi kalau orang mengajar, harus juga melaksanakannya. Nah itu. Sikap Yesus terhadap orang yang cuma ngomong aja. Jelas tidak diterima. Dikritik. Bahkan dikritik dengan keras. Mbak Nikan? Iya. Atau Pak? Iya, itu kalau nggak melakukan bagaimana? Itu hanya bisa ngomong, tidak bisa melakukan. Orang iso ngomong tapi orang iso ngelakoni, gitu kalau orang Jawa. Dan biasanya orang seperti ini biasanya akhirnya goblok biasanya goblok. Gitu ya Pak ya? Karena nggak pernah melaksanakan, kalau orang nggak pernah melaksanakan nggak punya kemampuan apa-apa. Omong kosong ya, hanya omong kosong. Omong kosong saja. Nggak ada hasil. Nggak bisa ya, kalau omong kosong. Dan dia pun juga nggak bisa apa-apa dia. Dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa mencapai apa-apa. Orang yang cuma bisa ngomong tuh dia sendiri nggak bisa mencapai apa-apa, apalagi mengajak orang. Ya, kan orang bisa itu kalau dia melakukan, bukan kalau dia tahu, tapi kalau dia melakukan. Jadi bukan kalau tahu, tapi kalau melakukan. Iya. Itu membentuk diri. Ya, betul sekali. Jadi akan semakin paham kalau dia sendiri ya, ikut melakukan. Bisa melakukan Oke, untuk selanjutnya di sini sudah hadir tokoh agama dari Buddha, ada Bante Tejapuna. Ya. Selamat malam Bante, apa sudah bisa bergabung? Selamat malam semuanya, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, guyup pun damai dan selalu sejahtera. Di mana? Iya, ini.
bagaimana ini apakah Bante Teja mau menambahkan tentang kepemimpinan yang merawat keberagaman atau kebinekaan ini, bagaimana pemimpin yang seharusnya yang bisa merawat keberagaman itu, terutama di negara kita yang memang sangat beragam. Yang seperti apa sih kalau menurut Bante Teja Puna ini? Ya, silakan Bante. Baik, terima kasih. Salam kita semua seudara. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Pak Herman. Bahasan yang luar biasa yang mencerahkan kita semuanya. Dan saya mengawali dari satu syair di dalam Dhammapada. Dhammapada itu salah satu bagian dari kitab suci umat Buddha, yaitu Tripitaka. Disebut Tripitaka karena memang setelah Buddha wafat, oleh murid-muridnya ajaran Buddha ini ditulis dan kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi 3 kelompok, 3 keranjang. Keranjang pertama isinya Vinaya Pitaka, keranjang kedua isinya Sutta Pitaka, keranjang ketiga artinya Abhidhamma Pitaka. Yang dari Tripitaka yang jumlahnya mencapai 84 pokok ajaran, 84.000 pokok ajaran, itu intinya adalah Vinaya Pitaka itu tidak berbuat jahat, Sutta Pitaka itu banyak berbuat kebajikan, Abhidhamma Pitaka itu berisikan sucikan pikiran. Jadi kalau diambil intisarinya ajaran Buddha, tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Nah, dalam syair Dhammapada, salah satu bagian kitab suci Tripitaka tadi dikatakan bahwa penakluk yang sejati bukanlah dia yang mampu mengalahkan, menaklukkan beribu-ribu musuh dalam sebuah pertempuran. Tetapi penakluk yang sejati adalah dia yang mampu mengalahkan diri. Ya, pemimpin yang sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri. Bagi pemimpin yang kuasai nafsu indri yang lalu menuntut untuk dipasang. Di seorang pemimpin yang telah menaklukkan diri tadi, telah mengalahkan diri, telah membebaskan dirinya dari kebencian, dari keserakahan dan kebodohan. Maka di dalam salah satu syair itu pula di dalam Dhammapada dikatakan, kalahkan keserakahan dengan kemurahan hati, kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan Romo Herman tadi. Ada orang yang tahu yang memang benar-benar tidak tahu, tapi ada orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak mau mempraktekkan, atau tidak melaksanakan. Ada orang yang tahu dan ia tahu untuk mau mempraktekkan, mau melaksanakan. Segala sesuatu itu memang perlu teori, perlu pengetahuan, tapi pengetahuan, ilmu itu tidak akan menjadi bermanfaat tanpa dipraktekkan, tanpa dilaksanakan. Dia tidak akan memperoleh hasilnya karena tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan. Tapi banyak orang yang mengatakan, ya hidup itu tidak penting banyak teori. Atau ada yang lebih keras daripada itu, tidak penting berteori, yang penting itu dilakoni. Nah, ini juga pernyataan yang keliru sebenarnya. Kalau yang penting dilakoni, kalau tidak ngerti teori, lantas yang dilakoni itu apa?
Jadi memang harus ada teori dulu, kemudian dipraktekkan, dilaksanakan sesuai dengan teori, pengetahuan, ilmu yang dimiliki, dan kemudian pasti akan memperoleh hasil sesuai dengan upaya dia mempraktekkan ilmu yang dimilikinya itu. Ada pepatah yang juga sering saya sampaikan bahwa pengetahuan memenuhi rongga kepala kita. Apabila tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan, maka tidak akan membawa pembebasan bagi yang memilikinya. Tetapi pengetahuan walaupun sedikit, tapi kemudian dipraktekkan, dilaksanakan, itu akan membawa manfaat bagi yang melaksanakannya. Jadi hasil yang ingin dicapai, ingin diperoleh, itu akan diperoleh, akan dicapai kalau dia mempraktekkan apa yang diketahuinya. Nah, memang beberapa waktu ada yang bertanya pada kami, nanti kalau kami mau mempraktekkan, mau melaksanakan dharma atau mempraktekkan kebenaran, bukan pembenaran, itu dari mana? Ya, kami jawab bahwa harus diawali dari apa yang Anda tahu saat ini. Itu yang Anda praktekkan, itu yang Anda laksanakan. Nah, berkenaan dengan teori. Nah, soal bentar ya. Berkenaan dengan hasil, kita semuanya pengen hidup rukun, pengen hidup damai, pengen hidup bahagia, pengen hidup sejahtera. Itu kan hasilnya. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana mencapai, bagaimana memperolehnya. Jangan sampai kita itu tidak tahu di mana letak kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian yang menjadi harapan bagi kita semua. Sehingga akhirnya kita mempraktekkan, melaksanakan yang ternyata bukan membawa pada apa yang menjadi tujuan tadi. Maka karena itu pentingnya kita mempelajari kita baru hasilnya akan clear. Teorinya benar, prakteknya juga benar, maka hasilnya pasti akan benar. Nah, di sini ada 10 dari dhamma ajaran Buddha yang menyampaikan tentang kepemimpinan. Yang 10 itu salah satunya adalah seorang pemimpin. Dia memang seperti yang tadi Romo Herman sampaikan, harus bisa memberi. Bukan berpikir untuk mendapatkan, tetapi apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, jadi entah itu memberi ilmu, memberi pengetahuan, memberi tenaga, yang intinya adalah memberi. Tapi bukan memberi yang jelek-jelek, bukan memberi yang buruk-buruk. Dengan satu tujuan untuk bagaimana damai, bahagia, sejahtera, seperti yang diharapkan. Jadi yang pertama adalah suka memberi. Yang kedua adalah memiliki moral. Jadi seorang pemimpin memang harus punya moral yang baik. Karena apa yang diucapkan, yang dilakukan ini menjadi contoh, teladan, panutan bagi semua yang memimpinnya. Jadi kalau jadi pemimpin itu kata-katanya penuh dengan kebencian,
Ya, ini virus kebencian yang akhirnya ditiru, dicontoh oleh pengikut-pengikutnya. Jadi perlunya hati-hati sekali sebagai seorang pemimpin, karena apapun yang diucapkan, didengarkan banyak orang. Apa yang dilakukan itu dicontoh oleh banyak orang. Makanya harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri tadi. Nah, maka dalam hal ini, seorang pemimpin harus memiliki 5 sila minimal. 5 landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyiksa, tidak membunuh makhluk hidup. Ya, kepada manusia tidak boleh, sama binatang juga tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak mengambil hak yang bukan haknya. Tidak mencuri, tidak korupsi. Mau korupsi waktu atau korupsi materi juga tidak boleh. Artinya pokoknya korupsi, mengambil hak yang bukan haknya. Kemudian yang ketiga, dia harus setia sama pasangannya. Tidak berbuat asusila, memiliki kesetiaan terhadap pasangan. Kalau rumah tangganya aja gegeran, keturan terus, karena terjadi perselingkuhan, gimana mau ngurus pekerjaan, ngurus orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat adalah tidak suka berbohong. Dia harus jujur, sungguh jujur antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan yang dilakukan. Itu orang yang memang benar-benar jujur. Kemudian yang kelima, tidak minum minuman keras, obat-obatan terlarang, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Dan yang ketiga, seorang pemimpin harus rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Kepentingan pribadinya dia korbankan, kepentingan keluarga dia korbankan. Artinya mengorbankan kepentingan yang kecil demi untuk kepentingan yang lebih besar, dan lebih besar. Kemudian yang berikutnya, memiliki kejujuran, ketulusan, sikap maupun pikiran dan kebersihan tujuan serta cita-cita dalam kepemimpinannya. Jadi harus bersih orangnya ya, dengan tujuannya apa. Kadang-kadang antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tidak sama, ini yang repotnya. Memiliki ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu maksudnya. Memiliki niatan-niatan yang tersembunyi dari apa yang pemimpinnya itu di dalam kepemimpinannya. Ramah tamah dan sopan santun, memiliki sikap ramah tamah, simpatik, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan tindakan-tindakannya, perilaku-perilakunya. Kemudian seorang pemimpin membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan, terkendali indrianya, dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Dan ini kita melihat beberapa pemimpin di Indonesia ada yang seperti itu. Membiasakan diri dalam kesederhanaan. Hidupnya sederhana, kadang-kadang yang dipimpin aja hidupnya wah-wah. Tapi beliau sebagai seorang pemimpin memberikan contoh kehidupan yang sederhana, terkendali di dalam keinginan-keinginannya. Tidak berlebih-lebihan. Walaupun beliau bisa untuk mendapatkan segalanya, tapi beliau tidak berpikir untuk itu. Karena hidupnya diabdikan, hidupnya diberikan kepada masyarakat yang memimpinnya, yang dipimpinnya. Kemudian tidak berniat, seorang pemimpin tidak berniat jahat, tidak suka permusuhan, dan tidak suka membenci, apalagi di tengah perbedaan yang ada di negara kita. Memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan, dan juga kebencian. Seorang pemimpin tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, senang pada perdamaian, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran makhluk hidup atau penghancuran kehidupan. Seorang pemimpin memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan dan kesulitan, memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan dan celaan, sehingga menimbulkan pengertian dan kebijaksanaan pada saat menentukan sebuah keputusan. Sebelum dia benar-benar memutuskan segala sesuatu, dia pikirkan matang-matang segala
dampak positif negatif pada masyarakat yang dipimpinnya. Dia memerlukan orang-orang yang bijaksana untuk membantu mempertimbangkan. Kalau dia sendiri tidak bisa memutuskan. Memerlukan orang-orang yang bijaksana untuk membantu mempertimbangkan sebelum menyampaikan keputusan-keputusannya. Karena pemimpin itu sabdo pandito ratu. Jadi apa yang diucapkan itu tidak bisa ditarik-tarik lagi. Kalau suka menarik kata-katanya begitu ya gonta-ganti begitu selegenje. Pemimpin yang kelonyor, pemimpin yang tidak bisa dipegang ucapannya. Karena pagi tempe sore dele, kebalik. Pagi dele sore tempe. Nah, kemudian yang berikutnya seorang pemimpin mencintai kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Menghargai pendapat atau keinginan mereka yang dipimpinnya demi kebenaran untuk memperoleh kemajuan sesuai dengan tujuan dari cita-cita kepemimpinannya. Dia harus hidup bersatu dengan anggota sesuai dengan tuntutan hati nurani. Ini semuanya dipelajari, kemudian dipraktekkan untuk kita benar-benar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi lingkungannya, pemimpin bagi masyarakatnya, pemimpin bagi bangsa negara, pemimpin bagi dunia ini. Atau maharaja. Maharaja itu berarti pemimpin dunia. Semoga sedikit ini bisa menambah apa yang telah tadi disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama semuanya yang luar biasa, selalu merawat perbedaan dengan selalu mengikuti jagongan online ini. Sekian, terima kasih untuk waktu kesempatan yang telah diberikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam Pancasila merdeka. Sampai kembali. Terima kasih Bante yang sudah memaparkan. Saya tertarik dengan ini tadi. Tidak penting berteori, yang penting dilakoni, dan itu adalah hal yang salah ya. Jadi kita itu harus paham ilmu dulu, baru lakunya kita itu benar. Nah, itu dalam Islam pun demikian, harus ilmu dulu, baru laku, itu yang benar. Ada satu syair, Mbak Niken. Ada syair lagu yang sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, kearifan lokal. Ngilmu iku kelakone kanthi lagu. Dan seterusnya saya sampaikan sama Romo Utu untuk melanjutkan. Ada enggak beliaunya? Saya enggak boleh menyanyi masalahnya. Ini cuma saya pernah dengar bagus sekali. Iya. Dan memang juga para pemimpin ini juga seharusnya itu untuk dalam berteori yang benar, setelah itu untuk berlaku yang benar. Nah, teorinya ini, ilmunya ini itu harus memiliki seorang guru. Itu menurut saya itu harus mempunyai guru sama pembimbing rohani. Ya, jadi agar bisa membenarkan apa kita benar menurut kita sendiri atau benar yang menurut yang hak, yang memang benar gitu. Jadi harus mempunyai seorang guru spiritual atau pembimbing rohani. Dan di sini juga sudah hadir seorang pembimbing rohani dari agama Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Ya. Assalamualaikum, Gus Nizam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Terima kasih. Nani. Ya, silakan Gus untuk menanggapi. Salam semua saudara. Salam merdeka dalam Islam. Sami-sami Bante. Dalam Islam, seorang pemimpin itu sesuai dengan Pancasila. Jiwanya harus berketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaannya harus sudah terbukti adil dan beradab. Kemudian semangatnya semangat pemersatu.
tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, menjunjung tinggi, tidak hanya memikirkan, tapi juga action dan mencari terobosan-terobosan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup sendirian di hutan. Mereka berkumpul dan bisa di negara-negara maju yang pribadinya sudah mencerminkan tingginya pendidikan dan matangnya prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kebaikan yang diyakini kebenarannya. Saya rasa kalau secara teori seorang pemimpin yang baik itu bagaimana, kita semua sudah tahu, dan masing-masing kita harus berusaha untuk menyatakan pengetahuan kita itu di kehidupan sehari-hari. Dimulai dari memimpin diri sendiri, keluarga, dan kelompok, semoga kita semua Terus punya terobosan tadi supaya bisa untuk mengimplementasikan hal-hal yang bisa menyatukan keberagaman ini menjadi sesuatu yang indah. Kita kembali kepada Romo Suharyanto atau berarti dari agama Kristen ada yang bergabung, tokoh agama Kristen atau aliran kepercayaan mungkin? Ya. Ada. Kita kembali saja ke Romo Suharyanto. Mungkin mau menambahkan. Berkaitan dengan manajemen itu memang pertama kali memang sang pemimpin itu perlu dia rendah hati ya. Kalau dia merasa lebih tinggi dari yang lain, lalu itu sudah akan repot. Dan dia rendah hati dan dia respect pada orang lain. Dengan cara dia respect atau hormat pada orang lain juga akan hormat pada dia dan akan juga senang bergaul dengan dia. Dan dari sikapnya yang rendah hati, dia juga bisa mengajak orang untuk berrelasi dengan baik. Karena kalau dia rendah hati, orang yang diajak untuk berrelasi itu akan senang menanggapi dia dan akan menerima dia. Jadi dalam hal ini pemimpin pertama kali memang harus rendah hati dan berani berinisiatif dulu, tidak menunggu. Karena kalau menunggu akan repot. Dan orang yang berani memulai dulu itu biasanya orang yang rendah hati.
Orang rendah hati itu biasanya akan lebih mempunyai keberanian. Jadi pertama memang perlu rendah hati, lalu juga berinisiatif mengajak. Dan juga mengupayakan bertemu dengan banyak orang. Tidak hanya di dalam kelompoknya sendiri, tetapi bergaul dengan bermacam-macam lingkup, bermacam-macam. Kalau punya kenalan dari berbagai suku, baik kalau dengan teman-teman berbagai suku, kalau punya teman-teman dari berbagai agama, juga bergaul dengan berbagai agama. Kalau punya teman yang dari berbagai etnis, juga bergaul dengan mereka yang berbagai etnis. Kalau bergaul punya teman-teman yang apa itu dari segi bahasa, saya juga pendek inisiatif dengan rendah hati mengajak orang lain untuk kenal, untuk berrelasi. Nah, hanya dengan cara ini kita bisa mengajak orang lain untuk berrelasi dengan kita. Nah, kalau orang sudah menerima bahwa kita orang yang bisa berrelasi, lalu kalau kita mengarahkan mereka sebagai pemimpin, mengajak, nah mereka akan ikut. Jangan pernah memerintah, tapi mengajak. Kalau kita memerintah, memberi instruksi, biasanya orang lain tidak suka. Tapi kalau kita mengajak, lalu kita mempraktekkan, mereka banyak yang senang ikut. Ini kalau dari pengalaman saya demikian. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi kembali lagi ke tauladanan ya Pak ya. Kita harus memberi tauladan dulu, baru kita bisa mengajak. Gitu. Dan penting itu sikap rendah hati itu. Sikap rendah hati. Bukan sombong, tapi rendah hati. Sombong itu akan menjadi penghambat macam-macam hal. Penghambat macam-macam hal kesombongan itu. Tapi kerendahan hati memungkinkan kita banyak melakukan sesuatu. Iya, mungkin kalau orang yang rendah hati itu bisa mudah untuk menerima masukan-masukan juga ya Pak ya, saran-saran yang baik-baik gitu. Kalau sombong kan ogah menerima, sudah merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, itu biasanya kalau yang sombong itu. Jadi untuk ini memang diperlukan pemimpin yang bersikap rendah hati. Iya. Untuk bisa merawat keberagaman ini, untuk pemimpin yang rendah hati. Jadi memang sangat diperlukan pemimpin yang rendah hati itu. Apakah ada yang bergabung lagi dari agama Kristen ataupun aliran kepercayaan? Karena kalau sudah tidak ada yang bergabung tokoh agamanya, kita akan ke penanya. Ya. Oke. Kita langsung ke penanya kalau gitu. Mungkin Mbak Ulan bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Mbak Ulan. Ya, baik Mbak Niken, saya akan bantu untuk membacakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah ditulis di kolom chat. Yang pertama yaitu dari Bapak Amin Tohari. Bapak Romo Herman Yosef Suhardianto yang terhormat dari Sidoarjo Taman hendak bertanya Romo, hal-hal apa saja yang harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman itu. Lalu bagaimana Romo cara kita untuk menjaga kebinekaan dalam perbedaan suku, ras, pemilihan capres, cawapres, agama ke depan ini. Sekian, terima kasih. Baik, jadi pertama memang dia memiliki keyakinan bahwa kita manusia itu semua sejajar. Bahwa manusia itu kan semua anaknya Adam dan Hawa itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Selama ada yang merasa lebih tinggi, lalu akan bersikap yang tidak baik pada yang lebih rendah, selalu gitu. Tetapi kalau dia menghayati dirinya itu sejajar, sama-sama anaknya Adam dan Hawa, yang sama-sama ciptaan Allah, lalu lebih mungkin dia untuk bertemu dengan yang lain. Kemudian, dengan sikap yang seperti ini,
Lalu ketika bergaul dengan yang lain, karena mempunyai perbedaan pasti saya dengan yang, nah mencoba untuk memahaminya, mulai dengan memahaminya. Kalau mencoba memahami, mungkin dengan mulai tanya, bukan mulai dengan menghakimi. Kalau mulai dengan menghakimi, wah ini nggak baik itu, nah sudah tidak bisa. Tapi kalau mulai dengan ingin memahaminya, nah kalau orang ingin memahami itu biasanya dengan tanya. Dan tanyanya pun dengan simpatik. Biasanya orang yang tanya dengan simpatik akan dijawab pula dengan simpatik. Tapi kalau orang yang menghakimi, oh ibaratmu kok seperti itu, sudah tidak akan bisa. Tetapi hal yang untuk kita tidak jelas atau kita rasa aneh, kita tanyakan. Bukan kita persoalkan, bukan kita klaim, tetapi kita tanyakan, kita cari informasi. Biasanya setelah dijelaskan, lalu kita juga akan merasa, oke, oh itu tuh maksudnya. Nah, lalu akan lebih jelas. Jadi memang perlu ada kerendahan hati, perlu ada juga sikap mau memahami ya, bukan otomatis mau, karena memahami itu sikap. Saya mau memahami, dan itu tidak mudah. Saya mau memahami dan saya mau mendengarkan. Nah, kalau ini kita lakukan, kita memang akan mendapat sesuatu dari mereka. Dan mereka akan menjelaskannya juga dengan simpatik, dan kita akan dengan senang hati juga menerimanya. Karena itu simpatik. Dan ketika ini terjadi ya, hubungan sudah terjadi yang baik, karena saya merasa nyaman, dia juga merasa nyaman, dia mengungkapkan secara nyaman, dan saya juga merasa nyaman. Nah ini yang perlu. Tanpa usaha ini, tanpa sikap ini memang tidak bisa otomatis. Hubungan baik itu tidak bisa otomatis, harus diupayakan. Nah untuk mengupayakannya syaratnya ada kerendahan hati, ada kehendak yang baik, dan mau memahami, berusaha memahami. Tidak minta dipahami, tapi berusaha mau memahami. Ya, dengan sikap mau memahami, kita akan memang mendapat pemahaman yang baik. Ya, ini yang bisa saya jawab atas pertanyaan yang tadi. Silakan kalau ada pertanyaan berikut. Ya, demikian tadi jawaban dari Romo Bapak Amin Tohari. Apakah sudah terjawab atau masih ingin mempertanyakan lagi? Atau sudah cukup? Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ulan? Atau ada yang ingin menanggapi dari Masih ada lagi nih Mbak Niki. Ya. Ya, ini dari Mbak Titin. Mohon izin bertanya, kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk bisa merawat keberagaman atau kebinekaan? Mungkin pertanyaan berikutnya sekalian saya bacakan ya, Romo. Ya, karena ini tadi sudah saya jawab. Ini baru saja saya jawab. Ya, sekalian sudah terjawab tadi sepertinya. Dan sekarang yang terakhir ini ada dari Bapak Dewa Wija. Di era globalisasi seperti sekarang ini kita dihadapkan pada keberagaman multidimensi. Belum tuntas dengan keberagaman internal kebangsaan kita, kini globalisasi syarat muatan keberagaman. Bagaimana strategi dalam menyikapi hal ini? Nah, tentang ini memang perlu ada keterbukaan dari kita, karena keberagaman itu akan tambah terus. Dan dimensinya juga macam-macam. Nanti juga ada multimedia, lalu nanti ada teknik segala. Pada kata kita dalam hal ini perlu belajar sepanjang hidup ya. Kita perlu mempunyai sikap mau belajar sepanjang hidup dan jangan terlalu mudah menghakimi. Ya, mau belajar sepanjang hidup, jangan cepat-cepat menghakimi. Kalau kita memang mau belajar sepanjang hidup, ya kita akan pengetahuan kita akan tambah. Kalau tidak, kita hanya jengkel karena banyak hal yang baru, dan yang baru itu tidak saya pahami. Ya, lalu tidak saya pahami, baru biasanya saya hayati sebagai mengganggu. Jadi yang baru, yang tidak saya pahami itu biasanya saya hayati ya sebagai mengganggu. Dan biasanya juga cenderung saya adili, entah saya kecam atau sebagainya. Nah, ini memang harus dijauhkan. Untuk itu kita perlu punya sikap mau belajar terus-menerus.
Ada hal baru ya dicoba dipelajari. Ada yang baru ya coba dipelajari. Memang nggak ada habisnya itu. Ya selama manusia ada, zaman ada tuh akan ada yang baru terus. Nah tentu saja kalau seperti itu ya kita mempelajari yang memang kita mampu mempelajarinya. Yang kita tidak mampu mempelajarinya, kita mencoba tanya orang yang menguasai dan terbuka mau menjelaskan kepada kita. Nah ini yang kita perlu sikap. Jadi sikap mau atau rela belajar terus-menerus. Karena jangan harap ilmu pengetahuan akan berhenti, enggak bakal, akan semakin maju dan semakin kompleks juga. Iya, betul sekali, Pak. Jadi Ya. kita harus terus belajar, terus belajar. Semua Belajar, itu harus belajar sepanjang hidup. Karena ilmu itu akan selalu ada yang baru, yang baru, yang baru. Iya, iya. Ya, mungkin ada tanggapan lain yang mau menanggapi atau menanyakan lagi. Silakan. Menambah atau Profesor. mungkin memberikan penguatan saja dari apa yang banyak komen terkait ini. Mungkin dari pendidikan mungkin disebut lifelong learning ya. Jadi kita belajar sepanjang hayat ya Romo gitu ya. Kita belajar sepanjang hayat ya. Tidak boleh berhenti belajar ya. Jadi boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar ya. Jadi dan belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan apa saja sekarang. Jadi, oleh karena itu kita sebagai manusia tentu semua memiliki potensi yang harus dikembangkan menjadi kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di dalam ajaran itu ada diperkuat lagi dengan Trikaya Parisuddha. Ya, ada 3 sifat yang harus dimiliki: berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, dan berbuat yang baik dan benar. Jadi tidak hanya dipikirkan, tetapi juga harus didiskusikan, ya didialogkan seperti sekarang ini, dan dilaksanakan. Jadi berbuat. Jadi Trikaya Parisuddha. Sehingga setiap orang kalau sudah melaksanakan ini menjadi seorang individu yang harmonis. Ya, jadi seorang individu yang harmonis. Nah, jadi di sini berkata A, ya di tempat lain juga A, di tempat lain lagi ya A gitu. Jadi tidak galau. Di sini ngomong A, nanti ketemu orang lain ngomong B, ketemu orang lain lagi ngomong C, sehingga menjadi galau gitu. Sehingga dalam seorang individu pun harus harmonis dulu dalam dirinya, apalagi seorang pemimpin. Nah, ini yang perlu lebih luas lagi, apalagi dia sebagai seorang pemimpin tentu harus konsisten kasarnya gitu ya. Apa yang dipikirkan itu yang diucapkan dan itu pula yang dilakukan. Nah, itulah sebagai seorang yang harmonis ya. Jadi oleh karena itu apalagi di dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi terus berkembang ya. Kita bertemu lebih banyak orang, lebih banyak ilmu, lebih banyak pengetahuan. Nah, inilah yang selalu disebut lifelong learning itu. Tidak pernah habis kita pelajari. Ya, jadi saya sangat senang ini bisa bertemu dengan tokoh-tokoh dari berbagai masyarakat, kalangan terutama dari umat beragama. Ya tentu kita membutuhkan ya satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan saling menguatkan sehingga kebinekaan itu tetap terawat dengan. Terima kasih. Bergabung di sini, mungkin bisa langsung saja Romo untuk memberikan closing statement-nya. Baik, closing statement itu tidak mudah ya. Tapi kalau saya diminta memang ya kalau kita ingin
harus menjadi pemimpin yang menjaga atau melestarikan keberagaman, yang mulai dengan diri sendiri, rendah hati, menghargai yang lain, dan juga mau mendengarkan yang lain, serta bersedia berinisiatif. Bersedia berinisiatif walaupun itu tidak mudah. Kadang-kadang juga harus mengeluarkan dana untuk itu. Tetapi berinisiatif, rendah hati, kemudian mau memulai, itulah yang kiranya bisa saya katakan untuk closing. Jadi rendah hati, berinisiatif, mau berteman, dan juga mau mencoba. Terima kasih. Memberi terobosan-terobosan gitu ya. Iya, terima kasih untuk closing statement-nya Romo Herman Suhardianto. Dan karena kita sudah di penghujung acara, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kepada Bapak narasumber, kepada para tokoh lintas iman, dan juga kepada semua peserta jagongan online kita malam hari ini. Dan juga saya memohon maaf jika ada kata-kata saya atau salah penyebutan atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya Niken mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu Niken Rahayu. Dan terima kasih pada Mbak Ulan. Saya akan mengembalikan kepada Mbak Ulan.